Damai. Nggak mau. Kamu? Kamu. Damai aja. Pasangannya sih kadang-kadang baik, kadang-kadang suka kelahi. Kamu aja. Pasangan papa dan mama itu senang dan juga kadang-kadang baik. Papa juga waktu kecil suka bikin muka lucu-lucu. Baru mama juga suka ngajarin dengan baik. Kebaikan papa itu bikin sentokan buat aku, lalu nyapu rumah, masakin buat kita. Kalau kebaikan mama ngajarin kita dengan baik, kadang-kadang marah tapi itu dibutuhkan untuk jadi pintar. Terus kebaikan mama lagi suka masakin dan banting tulang. Harapannya sih supaya nggak cerai aja, tapi cuman ya baik aja, bisa boleh ya marah-marah tapi jangan berlebihan. Kamu? Harapan aku sama orang tuaku yaitu harapannya selalu bahagia, bisa jadi sultan yang baik dan jadi orang tua yang baik. Jai Sultan. Selamat ulang tahun pernikahan ke-10 Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Nggak terlalu Pak. Halo guys, sampai jumpa di channel kita Bun. Hari ini kita mau cerita tentang 10 tahun pernikahan. Kita undang bintang tamu kita, Airan masuk. Bintang tamu kedua ada Elin. Masuk. Yeah. Bintang tamu ketiga kita yang keringatan, kasihan banget. Ya teman-teman, hari ini tuh tanggal 1 Maret. 1 Maret itu adalah hari pernikahan kami berdua. Yang ke berapa? 10 tahun. Wow, Yeay. 10 tahun banyak gak sih? banyak. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, banyak. 10. Oke, sebelum kita mulai tuh teman-teman, kita mau cerita mimpi dulu ya. Jadi barusan nih kita mimpi, barusan aja mimpi. Kita tidur gitu ya, bangun pagi-pagi kita mimpi tentang seseorang yang spesial. Siapakah dia? Ini dia. Jadi teman-teman, mulai dari saya ya. Saya entah kenapa pada saat mau bangun tidur itu bermimpi digendong oleh seseorang digendong di sini nih. Anjay. Ceritanya itu kayak digendong tinggi lah kalau Bapak Dinda ya, seperti ini nih gambar awan di atas ini itu digendong tinggi. Jadi ceritanya kita itu karena kita kan orang konservasi, kita sepertinya mau trekking ke hutan, tapi sebelumnya kita melewati jalan tanah, jalan yang cukup besar. Jalan tanah tidak terlalu rata sih, jadi masih ada gundukan-gundukan sedikit. Kemudian tapi dia seseorang itu menggendong di atas pundaknya sini. Dia setengah berlari dan dia sangat cepat, tidak lelah. Nah yang karena di situ jalannya masih kurang bagus, jadi dia menggendong. Pada saat itu saya merasa tidak nyaman gitu kan, saya tidak merasa nyaman bahwa ini kok jalannya seperti ini, masa digendong sih. Terus ada juga kan yang pohon-pohon yang kayaknya takut kena kepala gitu loh. Jadi saya suka begini.
Nah, saya melihat ternyata orang yang menggendong saya itu, saya bermimpi adalah dia di atas pundaknya sini, guys. Asik. Dia menggendong, rambutnya waktu itu masih agak gondrong, mukanya rata. Jadi mukanya masih ini cakep banget lah dilihat di foto itu, tidak ada jerawat sama sekali. Di mimpi dipotong. Jadi kemudian apa namanya? Saya lihat dia gitu ya, dia pakai baju coklat, pakai sepatu gunung, kemudian celana coklat juga. Saya sih merasa tidak nyaman digendong, tetapi dia tidak lelah, walaupun dia berlari dia tidak lelah. Oh, asik. Jalan tidak rata. Walaupun jalannya tidak rata. Kalau saya renungkan perjalanan kami 10 tahun menikah, sepertinya Tuhan pengen memberitahu sih, guys, bahwa inilah seseorang yang selalu menerima kamu ada apa adanya. Dia menggendongmu di atas pundaknya. Dia walaupun perjalanan tidak mudah ya, berbatu, ada hambatan di bawah, di atas, mungkin kiri dan kanan, tetapi dia akan menggendongmu dan dia tidak lelah. Saya lihat waktu itu wajahnya begitu tenang saja, dia tidak merasa capek dan lelah, ya. Terima kasih sayang. I love you. Kau juga mimpi ya? Ya, kalau si Papa mimpinya ya singkat saja sih. Mungkin atau pas kebetulan malam itu sebelum tidur menjahit, meminjam apa? Jarum, terus menjahit sesuatu malam itu. Terus paginya jadi mungkin entah gimana di waktu yang bersamaan itu mimpi dia sedang menjahit. Istri saya ini menjahit sesuatu, Mama Aaron sedang menjahit sesuatu. Tiba dia teriak sakit, histeris seperti itu. Gitu. Kurang. Ya, semacam itulah. Dia teriak lah dan saya kaget. Saya lihat ternyata tangannya tertusuk oleh jarum. Tapi saya tidak melihat darah di situ dan dengan spontan saya ambil jarinya dan saya Kira-kira jari yang mana, lupa? pokoknya dia salah satu jari lah, saya langsung hisap. Jadi Jorok. ya, biasanya kita kalau luka kan spontan ya, kalau diri kita terluka misalnya di jari, apalagi di jari, biasanya kita langsung hisap jarinya. Karena dulu waktu kecil kan bilang kalau langsung hisap darahnya langsung bisa kembali lagi tubuh kita. Jadi waktu kecil kan seperti itu ya, mungkin ya itulah spontan ya hisap gitu. Itu sih mimpi. Sama seperti kalau kita kena gisak kan. Kita orang juga kadang-kadang mengisapnya supaya bisanya tidak menjalar lalu dibuang. Kira-kira arti mimpinya itu apa? Ya apa ya artinya, saya juga nggak tahu artinya. Ya spontan saja. Biasanya kan pada diri kita sendiri saja kita langsung spontan biar darahnya tidak keluar atau apa. Ini dengan istri kita, orang lain gitu kan. Tapi bisa dikatakan ya mungkin tidak bisa diartikan apalah artinya itu. Apa itu artinya? Jadi kan ini seseorang yang disayang ya bisa seperti itu. Kadang kan itu saya pikir ya seperti itu ya kebetulan ya. Atau bagaimana lah ya, misalnya. Ya, oke, itu mimpi kami berdua dan maksudnya itu jadi memotivasi kami sih bahwa memang pernikahan itu tidak mudah ya. Tapi ternyata dengan segala suka dan dukanya gitu, tentu pernikahan kan tidak mudah dipertahankan untuk selalu baik. Tapi ya itu ternyata dia sangat menyayangiku, saudara-saudara. Oke, sekarang nih momen paling indah selama pernikahan 10 tahun guys. Ya yang pasti saat menikah dan saat anak-anak ini lahir lah. Itu momen paling indah. Ini itulah yang paling indah. Pada saat khususnya ya yang dokternya ini. Aaron yang pasti, Aaron dan Ei yang pasti kedua-duanya memiliki cerita yang berbeda dan spesial, yang nggak bisa dibilang yang mana yang paling spesial. Yang pasti mereka punya khususan masing-masing. Pasti itu sesuatu yang sangat-sangat spesial. Momen paling indah ya kalau saya waktu bertemu dia sih sebetulnya di
kita ceritanya kita ini kan sudah kenal dari dulu ya, dari kampus sebetulnya, sama-sama anggota pecinta alam walaupun saya tidak aktif, hanya 1 tahun, dia berapa tahun? Sampai selesai. Sampai mungkin sekitar 8 tahun, 7 tahun deh, 7 tahun gitu lah ya. Nah, ceritanya teman-teman, kita setelah sekian lama kita baru ketemu lagi itu di sebuah desa namanya Merapun. Kebetulan ternyata rumah yang saya sering tempatin itu adalah dulu siswa dari almarhum bapaknya Heron gitu loh. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata dia ini anak pendeta, karena saya tidak membayangkan bahwa dia yang gondrong, yang apa lagi ya, sangar gitu kan, yang ya banyak lah imut-imut seperti itu tidak menyangka. Nah, dan ternyata momen itu nggak bisa dilupain ya, karena dari situ saya jadi menyukai dia gitu kan. Oh ternyata dia seorang anak hamba Tuhan. Dia dari keluar, saya ngecek setelah itu, wah ternyata betul keluarganya baik gitu ya. Jadi awal cintanya itu jatuh cinta sama bapaknya kayaknya. Seperti itu sih teman-teman. Ya mungkin kalau mau menduka, yang paling mendukakan hatimu pada saat apa? Saat pindah dari Berau ke Samarinda. Waktu kamu ditinggal ya? Oh my Oh my god. god. Ternyata. Ya itu tahun 2016, berapa tahun pernikahan tuh ya? Dari tahun 2011 ke 2016, saya kebetulan memutuskan untuk resign dari tempat saya bekerja. Maksudnya itu pada tahap ujian yang terbesar sih memang dalam pernikahan kita ya gitu ya. Saya jadi keluar, saya juga pengen pergi gitu ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, nah Tuhan kalau saya mungkin saya mau bertahan lah ya. Saya tidak dengan pernikahan ini, saya tidak nyaman. Tapi saya kayaknya perlu direhat, saya perlu menjauhkan diri dari dia, daripada maksudnya Tuhan kan memang melarang kita bercerai. Tetapi kayaknya kok ada yang cocok sih gitu ya, memang ada yang cocok sih ya. Kalau dipikir-pikir, maksudnya kita ini memang sama-sama keras sih. Kadang-kadang sama-sama egois, ego kita tinggi sekali. Kita juga sedang membesarkan anak-anak, jadi kayak tekanannya tuh banyak ya. Terus kita juga sebetulnya dari sisi kerohanian kita tidak menempatkan Tuhan tuh di tengah-tengah kita, ya enggak sih? Waktu itu kita ya berdoa seadanya. Fokus ke pekerjaan. Kemudian fokus ke pekerjaan juga, mungkin masalah pekerjaan juga ya. Ya, gereja juga waktu itu. Nggak terlalu ini. Sekedar ke hari Minggu. Ya seperti itu. Jadi memang karena kita menghilangkan Tuhan gitu loh. Padahal kita sebetulnya sudah memulai dengan sesuatu yang baik. Kita doa gitu ya. Kita juga menikah dengan cara yang kudus ya, yang itu menjadi kebanggaan kita, karena setelah itu Tuhan juga langsung ngasih kita langsung hamil ya, langsung punya 2 orang anak dalam pernikahan. Apa ya, yang pertama langsung hamil, yang kedua 2 tahun 4 bulan kemudian punya ada anak lagi gitu. Artinya dengan usia kita waktu itu tidak muda. Sekarang harapannya apa sih yang kamu harapkan dari istrimu? Harapannya harapan selalu bisa bersama setiap saat dengan keluarga. Itu sih harapan saat sekarang yang kondisi saat sekarang, dan ya kondisi saat sekarang yang harus sementara berpisah. Nah masih ada hal yang dilakukan di Berau. Harapannya ya saat akan selalu bersama-sama setiap saat di Samarinda. Ya kalau harapan untuk perubahan-perubahan, ada nggak sih sesuatu yang menurutmu perlu diperbaiki dari istrimu yang cantik jelita dan biar supaya tetap setia kepada Tuhan, ya kuncinya sih di sana ya setia kepada Tuhan, otomatis yang lainnya juga, dan juga mendidik anak-anak yang lebih sabar lagi. Soalnya apa? Soalnya apa Eran? Ya teman-teman tahulah saya cukup disiplin, saya cukup cerewet, apalagi ya kadang-kadang standar saya itu saya suka seperti kayak kalau tidak sadar tuh bisa dipaksain ke anak-anak dan suami juga gitu loh. Oke, kalau saya harapannya ya apa sih ya, Tuhan sih, maksudnya betul, maksudnya Tuhan tuh selalu ada di tengah-tengah kita gitu loh. Karena memang
Maksudnya papanya Eran juga lebih setia sama Tuhan gitu ya. Keadaan kondisi spiritualnya lagi bagus, dia lebih banyak juga menghabiskan waktu untuk waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan terutama. Karena memang kuncinya sih di situ. Kalau Tuhan tidak ada di rumah tangga ya seperti itu. Kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita kan manusia ya, gampang tersulut oleh keadaan. Tetapi ketika Tuhan itu menjadi nomor satu ya, nih kebiasaan-kebiasaan yang kamu tidak suka dan harus keubah sayang. Kalau aku, mulai dari aku enggak? Contohnya? Apa ya? Udah suka mengingat sih ya. Udah suka Spontan aja. Saat kita nggak suka ya nggak suka aja. Habis itu ya hilang. Nggak ada yang apa. Kalau saya jujur ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya itu paling nggak suka sebetulnya suami saya ini kalau dia lebih cerewet dari saya kepada anak-anak. Cukuplah di rumah ini tuh yang cerewet satu orang, dia menjadi orang yang nggak perlu cerewet lah, nggak usah berteriak-teriak atau apalah, cukup saya aja kalau itu diperlukan. Oke. Terus yang kedua, dia suka nggak pakai baju. Ya Allah, itu tuh kan bau teman-teman, apalagi kalau dia keringat kan, ada di kursi, ada di selimut, di kasur. Ya kan kita harus mengganti spray terus kan teman-teman. Ya maklum kebiasaan 11 tahun bekerja di pulau jadi Panas. maju. Ya jadi itu ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu sih yang apa ya, aduh, merasa tidak nyaman walaupun bisa berdamai sih. Cuma saya kan jadi kalau suka menegur kan jadi tidak nyaman juga gitu kan. Itu sih kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Eran, kamu dengan dari Papa dan Mama Eran sini. Kebiasaan-kebiasaan yang paling spesial dari Papa dan Mama nih sebagai suami istri. Sini, Sini. Serius ini. Serius guys. Rekam di video. Oke guys. Kamu Nanti ada mau akan kamu kalian bilang? lihat loh nanti. Kamu Kalau coba besar. berdiri yang bagus Kalau saya. udah besar akan lihat loh foto ini, lihat video ini. 10 tahun pernikahan, kita 9 tahun bersama Eran. Apa yang kamu rasakan dalam rumah tangga ini? You're happy or not? Senang. Are you happy? Lihat ke sana. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Oh, dia kan. Ih, Apa yang membuatmu kadang-kadang enggak? enggak ada pinjam handphone dimarahin. Oke. Kalau Elan? Kalau aku nggak dipinjamin handphone, nggak dikasih Tihan. perhatian, sama nggak, oh iya Ran, sama digangguin, dimarahin. Digangguin sama yang di sampingmu ini kan. Jangan kamu Ran. Ya, itu teman-teman, 10 tahun itu tidak mudah ya tentu saja. Tetapi kita ini bertahan sampai maut memisahkan, sampai Tuhan memanggil. Oke, kita bilangnya selamat ulang tahun pernikahan buat kita berdua. Dua. 10 tahun. Cium dong. Ah, kamu juga dong. Siapa yang pengen mencium, mengucapkan selamat ulang tahun? Selamat ulang tahun. Thank you. Ya, Semoga keluarga ini selalu bersama-sama ya teman-teman. Dadah. Dan Yesus Dadah. memberkati. Tuhan Dadah. Yesus memberkati.